Sarung tangan. Sarung tangan Komin tipe GK162. Ini sobek ya. Sobek. Ini size F. Kenapa beli ini? Karena sebelumnya udah pernah pakai. Nah, ini masih dipakai sih, cuma sobek di sini nih. Udah sobek di telapak. Ini beli Januari 2023. Sekarang Juni 2025. 1 tahun pertama jarang dipakai. Setahun terakhir ini sering dipakai, jadi sudah mulai sobek di sininya. Dan cepat mengelupas di bagian touchscreen ini ya, di jari telunjuknya. Tapi semua jari ini bisa touchscreen. Ini kita coba ya, size M lagi. Jadi sebenarnya M-nya itu lebih kecil dibanding merek lain. Biasa saya pakai Skoipo itu M itu pas ya, ini lebih kecil. Ini detailnya. M. Kelebihannya nyaman, ini tuh adem dan protektornya sudah cukup lengkap ya. Jadi di sini di telapak palm protektornya ya. Kalau jatuh slidingnya di sini. Tapi ada perbedaan sama yang sebelumnya saya beli. Perbedaannya yang pertama, jenis karbonnya ini berbeda nih. Ini karbonnya asli ini. Ini kayak stiker. Beda. Coba ya. Ini sebentar. Nah, ini sarung tangan yang keduanya. Nah, kalau ini karbon nih, sama dengan yang sebelumnya saya beli. Coba ya, kita flash. Nah, ini karbon. Ini juga sama. Tapi kalau yang ini kok gini ya? Dan beda. Di sini merah. Ini seperti aslinya. Ini tidak. Ininya pun beda nih. Jaring pinggirnya beda. Dia lebih besar ininya. Ini lebih rapat. Sama kayak yang ini. Nah, lebih rapat. Ini mirip dengan yang saya punya sebelumnya. Terlihat dari model karbonnya ya. Finishingnya jelek. Nggak rapi karetnya ini.
Tapi overall, jadi ini kominnya yang buatan Cina. Saya nggak tahu originalnya, karena memang komin itu produk dari Jepang. Nah, ini juga sama dari Cina sih. Harganya di official store itu ya sekitar 200 ribuan ya, ada yang sampai 2,5. Kalau yang ori, saya pernah tanya temen yang tinggal di Jepang itu, kalau dirupiahkan ini sekitar 700 ribuan ya. Mahal sekali, beda jauh. Nggak tahu juga ini komin memang bikin pabrik di Cina atau gimana ya. Ini M-nya pas, baik dari jari. Velcro-nya tidak rapi. Ini dapat harga murah. Saya curiganya ini barang reject kan sih sebenarnya. Nah, ininya feels-nya itu sama dengan yang sebelumnya saya beli, yang ini sama persis. Jadi di sininya ada protektor, bahannya seperti spon gitu ya, spon Eva atau mungkin gel. Nah, di sini, dan ini karet tapi nggak keras, tapi cukup protektif. Dan ini yang penting ya, jadi kalau mit-mitnya jatuh, slidingnya adalah ini penahan. Yang ini oke. Nah, yang ini nih kok gini ya, ini kayak kalau belinya sama nih di toko yang sama. Nah, ini beda, ini knuckles-nya beda, protektor knuckles-nya beda. Terlihat ya, ini mengkilap, bahannya kayak plastik tapi sebenarnya karet ini. Dan kalau dari ketinggiannya beda, ini lebih pesek gitu ya ibaratnya, tapi feelsnya ya sama. Nah, di sininya ini nggak terlalu menonjol ya. Protektor juga ada di sini ya. Ini untuk pelindungan ke grip ya. Ini enak, agak berbeda dengan yang saya punya sebelumnya. Tokonya beda memang. Jadi beberapa bulan awal itu, yang pertama ini mengelupas bagian touchscreen-nya yang ini. Nah, ini juga sama nih. Udah, ini barang reject deh, makanya hanya murah. Barang reject. Tapi ini adem karena ada mesh di sini nih. Mesh. Ya. Dan kalau basah dia cepat kering. Kayaknya ini barang reject, makanya harganya murah. Tapi ini nyaman untuk harian, untuk touring jauh gitu ya, juga udah nyaman. Dengan protektor yang cukup lengkap. Jadi yang paling penting kalau saya sih ini, karena simulasi jatuh rata-rata telapak tangan gini ya, sliding ini. Sebenarnya nggak mesti yang bahan karbon, ada juga beberapa gloves itu yang double
kain di sininya atau ada spon gitu ya. Ada juga yang bahan karet, ada juga yang bahan plastik. Fungsinya untuk meredam ya melindungi telapak tangan. Ini karbon, jadi modenya seperti ini, sliding gitu ya. Jadi ketika amit-amit jatuh ya slide gini. Kalau yang bahannya spon itu meredam pasti ya, meredam. Di sini tulisannya mesh shock absorption atau meredam, ya meredam getaran lah ya, atau apa ya bahasa Indonesianya, kayak tabrakan gitulah. Nah, ini beda sendiri nih, tapi protektornya ada, feelsnya sama feelsnya. Nah itu aja. Saya sebelumnya pakai Skoiko tipe MC09, itu nyaman tapi tidak ada palm protectionnya. Yang kedua MC seri MC 58 ya, bukan 29 yang knucklesnya keras. Di sini itu cukup lengkap, di sininya sudah ada palm protectornya, tapi ininya banyak kayak karet-karet gitulah supaya tidak licin. Tapi yang nggak saya suka adalah protektornya keras, MC29 ya, maaf. Ini dan si jarinya panjang. Terus saya coba Skoiko seri 44, itu juga lengkap, tapi sama fitment jarinya itu panjang, semuanya size M. Terus si protektornya itu lentur sama kayak gini, modelnya kayak aluminium, kayak stainless, tapi dia sudah karet campur plastik. Dan ininya juga sudah ada protektornya ya, Skoiko MC 44. Lalu terakhir saya pakai Skoiko seri MC58-2. Itu paling nyaman di antara Skoiko yang saya pakai, tapi sayangnya ini tidak ada palm protectornya. Bagian knucklesnya dia karbonnya karbon cetakan karbon tapi plastik ya. Itu juga nyaman sih, karet tapi lentur. Terus saya juga coba dari merek Pro Biker serinya MCS 40 berapa ya, nanti saya ingat-ingat lagi ya, kalau ada gambarnya nanti diperlihatkan. Sebenarnya sarung tangan yang saya idamkan sekarang itu adalah dari Xiaomi seri SU12, tapi harganya masih lumayan tinggi ya, 150 ribuan ke atas. Itu udah lengkap, palm protector, knuckle protector, sama jarinya ada, tapi dia lebih seperti modelnya itu lebih ke motocross ya. Oh ini saya agak lucu sih ini, kayak kutil ya sebenarnya. Kutil? Iya kayak kutil ya. Nah ini beda sedikit. Oke.